Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, boleh banget di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita hari ini membaca tentang sebuah tema, yaitu adalah penyesalan seseorang yang telah menyakiti kamu. Oke, kita mau lihat bagaimana cerita kalian dan bagaimana sih siapa orang ini dan sebagainya. Keadaan orang ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Orang ini sedang dalam keadaan yang jatuh, terpuruk, butuh pertolongan, butuh dukungan, butuh kemurahan hati gitu loh ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini sedang dalam periode dia butuh bantuan nih gitu loh. Dan salah satu orang yang dia pikirkan ketika dia sedang jatuh dan terpuruk adalah kamu ya. Karena bisa saja kamu adalah selama ini orang yang telah banyak memberikan kebaikan, pertolongan dan bantuan kepada dia. Jadi ketika dia sedang dalam situasi yang jatuh, lagi-lagi dia ingat kamu ya. Penyesalan yang telah menyakiti kamu ya. Orang ini itu seperti kehilangan power sama hidupnya dia ya. Setelah selama ini orang ini mungkin aja biasanya dia itu suka ngontrol kehidupan orang lain, ngontrol orang-orang di sekitar dia. Dia merasa selama ini punya power. Dia bisa mendominasi, bisa mengatur ya. Ada juga yang mungkin cenderung manipulatif. Tapi sekarang justru dia yang sedang dalam keadaan dia itu tidak Sora bilangnya ya, dia nggak punya power sama hidupnya dia sendiri. Seperti dia itu lemah, tidak bisa mengontrol keadaan dan situasi dirinya dia. Oke. Orang ini itu menyadari ya bahwa dia itu adalah kehilangan orang yang sangat-sangat menyayangi dia dengan ketulusan yang sangat besar dan mencintai dia padanya. Dia menyadari itu. Jadi kalau Sora di sini, orang ini tuh memang merasa dia itu butuh ya kasih sayang dan cinta kamu yang memang selama ini tidak bersyarat sama dia dan tulus sama dia. Jadi memang orang ini sedang dalam periode di mana dia membutuhkan orang yang benar-benar tulus dan sayang sama dia. Itu yang kalau Sora lihat di sini ya. Selain dari itu juga di sini dia punya banyak sekali tekanan, dia terpojok ya. Dia banyak di sini yang mengalami depresi ya. Di sini dia seperti merasa dia terpojok dalam keadaan dan situasi himpitan banyak yang menekan dia. Entah itu masalah keluarga, masalah keuangan. Tapi di sini dia seperti tidak bisa punya ruang gerak ya. Dan dia punya banyak sekali ketakutan-ketakutan. Yang semakin hari ketakutan-ketakutan itu malah lebih semakin mendominasi hari demi hari. Kalau Sora di sini banyak tertekan, banyak depresi, banyak stres. Ya, dan dia menyadari bahwa ya bisa saja karena selama ini dia kurang banyak melakukan kebaikan. Ya, jadi di satu sisi dia merasa bahwa apa yang sedang dia alami dalam hidupnya dia itu mungkin karena dia banyak kurang berbuat baik. Mungkin dia merasa dirinya dia itu banyak yang kurang beramal, banyak kurang menabur karma baik lah. Dia merasakan seperti itu. Dia harusnya dia di sini kalau Sora lihat ada yang berusaha untuk berbuat kebaikan, dan dia menyadari kalau sama ini dia banyak kurang menolong orang, banyak kurang berbagi, sehingga dia harusnya dia menyadari bahwa dia harusnya banyak berbagi kalau dia pingin hidupnya dia juga ditolong sama orang lain. Ya, kita akan coba lihat ya. Siapa sih ciri-ciri orang ini sebenarnya? Oke. Yang pertama adalah kamu berdealing dengan seseorang yang penuh dengan keambisiusan. Ya, orangnya ini selama ini penuh dengan banyak kecemburuan. Dia orangnya gampang cemburu. Ya, cemburu bukan cuma masalah pasangan, tapi orang punya apa dia juga kepingin. Orangnya sangat tajam sekali dalam berkata-kata, dalam berperilaku. Ya, beberapa dari mereka memang usianya itu lebih tua daripada kamu, gitu ya, atau secara pemikiran. Ada di sini yang bekerja berhubungan dengan hukum. Ada yang berhubungan dengan accounting ya, ada yang berhubungan dengan tulis menulis ya. Kalau Sora lihat di sini orang ini itu sebenarnya seseorang yang berusaha sekali kalau untuk masalah pekerjaan itu sangat profesional ya. Oke, kalau yang Sora lihat. Namun orang ini kalau punya segala sesuatu itu bisa sangat menjadi ambisius. Kalau yang Sora lihat.
Orangnya sebenarnya sudah mungkin harusnya sudah cukup banyak memakan asam garam dalam kehidupannya ya. Orang ini itu adalah seseorang yang kalau Sora lihat di sini sudah berpisah sama kamu. Oke, kalau Sora di sini ada yang mengalami perpisahan sama kamu, ada di sini yang banyak memberikan kekecewaan sama kamu, banyak memberikan air mata sama kamu. Ya, artinya kalau Sora lihat bagaimanapun juga sebenarnya dia telah menyakiti kamu. Ya, banyak di sini yang kalian itu kalau Sora lihat di sini juga banyak yang mungkin kamu sama dia itu sudahan ya, karena salah satunya adalah pikirannya dia masih bercabang dua. Entah memang pikirannya dia itu bercabang dua sama perempuan lain kah, laki-laki lain kah, ataukah bercabang duanya sama kerjaan dia, sama keluarga dia gitu. Intinya adalah dia telah menyakiti kamu dan mengecewakan kamu. Oke. Orang ini tuh bisa menjadi orang yang gampang sekali mudah emosi, banyak sekali mengalami masalah-masalah dalam hidupnya dia ya, sehingga orang ini tuh banyak hidupnya tuh seperti banyak gak lancar gitu. Hidupnya dia banyak sekali nggak lancar sehingga dia itu menjadi gampang untuk emosi, apalagi akhir-akhir ini ya, karena hidupnya dia itu banyak masalah. Oke, kalau yang Sora lihat. Dan apa namanya, dia berusaha untuk surviving, tapi di sini ada orangnya sering sekali galau ya, itu juga bisa kalau Sora lihat di sini. Dan orang ini punya banyak emosi-emosi negatif dan kemarahan. Nah, bisa saja kadang-kadang tanpa sadar atau dengan dia sadari kamu sering sekali terkena apa ya Sora bilangnya ya, kena imbas dari emosi dia yang nggak baik. Kalau Sora lihat di sini, orang ini itu tipenya penyendiri ya, banyak yang tipenya juga penyendiri, sendirian. Oh ampun, dari tadi semua kartunya adalah spade ya. Di sini apa namanya, kartunya tuh banyak pedang ya. Jadi orang ini banyak banget berpikir dalam pikiran-pikiran ya. Orang ini banyak kegelisahan ya. Dan orang ini tuh kayak banyak banget yang dia sedang berfokus banget untuk yang namanya pekerjaan-pekerjaan. Kalau Sora lihat di sini, banyak berfokus untuk pekerjaan-pekerjaan ya. Tapi dia merasa kok kayaknya aku udah kerja keras, tapi perubahan-perubahan yang aku dapetin itu belum maksimal. Itu yang dia rasakan ya. Orang ini sedang berusaha untuk bisa berhasil. Orang ini berusaha untuk bisa sukses dalam pekerjaannya dia. Ada beberapa itu yang cenderung badannya agak besar ya. Dan orang ini itu seperti ingin mencari sebuah kesuksesan dan keberhasilan. Karena yang menjadi tanggung jawab dia itu bukan cuma diri dia sendiri, tapi ini juga ngomongin soal keluarga ya. Bisa saja memang ada tanggung jawab secara keluarga yang harus masih dia emban, atau mungkin ya dia memang ya misalnya kayak ada yang harus apa namanya, meneruskan usaha keluarga, sehingga fokus itu harus sangat besar banget gitu loh. Itu yang Sora lihat di sini. Oke, kita akan coba lihat di sini ya. Sora belum ambil dulu. Sora ingin lihat secara garis besar ya. Kita akan lihat kekecewaan apa sih yang sebenarnya mungkin apa namanya dilakukan orang ini ke kamu. Oke, kita sekarang mau coba lihat kira-kira ada apa ya yang menyakiti kamu. Apa yang dia lakukan menyakiti kamu? Kalau Sora bilang di sini ya, di sini terlihat kalau dirinya dia itu masih banyak yang tidak punya kontrol sama hidupnya sendiri. Itu salah satu yang Sora lihat ya. Jadi kayak ada sosok lain yang lebih banyak mengatur hidupnya dia, dan dia seperti tidak punya power untuk mengontrol hidupnya sendiri. Jadi dia membiarkan orang lain mengontrol hidupnya dia. Mungkin ada sosok ayahnya, ibunya, atau orang lain yang dia bilang ngaturlah dalam tanda kutip dia, dan lebih banyak didengarkan sama dia. Jadi mungkin ada yang bilang kayak ada yang nggak setuju sama kamu dan sebagainya. Misalnya kayak ya udahan aja sama kamu, lanjutin kerja aja lah, bla 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 bla. Dan itu dia dengarkan gitu loh. Itu ada ya. Yang kedua, ada juga yang kalau Sora di sini ada sisi ketamakan dia. Dia pingin menguasai dua. Artinya apa? Bisa saja dia kepingin kamu, tapi kepingin juga orang kedua, orang ketiga, orang keempat dan sebagainya. Di sini ada yang kalau Sora di sini ingin menguasai lebih daripada satu.
gitu loh. Posesifin lebih daripada satu, yang mana ya kamu mungkin tidak mau diduakan, ditigakan, diempatkan, dilimakan. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi ya, karena alasan itu bisa kamu borong semua, bisa cuma 1-2 aja, oke? Selain daripada itu, dia menyakiti kamu karena begitu banyak kebohongan, begitu banyak manipulasi, begitu banyak menipu kamu. Ya, jadi di sini manipulasi, ada yang mungkin cenderung licik, ngomongnya sekarang sama yang kemarin-kemarin beda gitu loh. Kalau soal di sini ada yang playgirl cap durian 3 itu ada. Di sini ada banyak manipulasi. Sehingga manipulasi dia mengontrol kamu. Oke. Dan ada yang ngomongin tentang masalah kestabilan. Artinya bisa saja orang ini memang gak stabil ya. Bisa saja dia seperti tidak bisa menetap sama kamu, atau perilaku dia tidak bisa tetap. Mungkin sudah janji mau berubah untuk jadi A, tapi nggak stay terus di sana. Terus habis itu mungkin udah janji cuma mau sama kamu, fokusnya sebentar doang, nanti pergi lagi. Jadi seperti tidak ada ketegasan yang kamu mau gitu. Ketegasan dan kestabilan yang kamu mau. Oke. Selain dari itu, kamu juga tersakiti dengan egonya dia yang mungkin bisa saja secara perilaku atau perkataan itu menyakiti kamu. Kata-katanya dia bisa tajam, perilakunya dia bisa seperti seolah tidak peduli dan menyakiti kamu, dan ego seperti hanya sepihak. Nah, di sini juga ada yang kalau Sora lihat menyakiti kamu, mungkin memutuskan hubungan sepihak, ya kan, menyudahi hubungan sepihak, kamu di ghosting, kamu diudahin gitu. Itu juga ada kalau Sora lihat di sini ya. Jadi kombinasi antara perilaku sama perkataan. Selain daripada itu juga dia mungkin saja menyakiti kamu dengan memberikan kamu banyak sekali hal-hal yang bikin stres kamu. Dikit-dikit jadi bukit, bohong di sini, bohong di sana, entar begini, entar bikin begitu. Dalam tanda kutip bikin masalah deh gitu loh. Ya, yang tadinya tenang-tenang aja, rapi-rapi aja, dia memberikan kamu trauma, menyakiti ya, pelan-pelan gitu loh. Dari bohong kecil-kecil dulu sama kamu gitu loh ya, mengendap-endap di belakang kamu gitu loh. Tapi kalau Sora lihat di sini menyakiti kamu lebih kepada kamu jadi punya trauma secara mentality yang kalau Sora lihat di sini terjadi. Oke. Nah, sekarang kenapa dia menyesal telah menyakiti kamu? Kenapa dia menyesal telah menyakiti kamu? Kenapa dia menyesal telah menyakiti kamu? Yang pertama, kalau Sora lihat di sini, dia terpenjara dengan perasaan dia yang merasa bersalah ke kamu. Akhirnya dia terpenjara sendiri dengan perasaan merasa bersalah sama kamu. Ya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa membohongi hati dan perasaannya kalau dia merasa terpenjara. Ya, dengan perasaan bersalah telah menyakiti kamu. Yang kedua, juga ada yang tidak bisa melupakan kamu. Dengan berbagai perasaan itu seperti dia tidak bisa terlepas dari pikiran-pikiran dia soal kamu. Masih terus terjeruji dengan memikirkan kamu. Nggak bisa kemana-mana. Oke? Dan dia merasa bahwa ya banyak sekali jalan takdir, mungkin dari beberapa dari mereka ada yang juga nontonin tarot reader dan sebagainya. Dia merasa bahwa sekarang tuh dia merasa seperti jalan takdir, dia tuh punya karmik sama kamu yang harus dia bayar. Dia merasa memang sudah ada jalan takdir dan jalan dari kalian, memang harusnya dia itu bukan suatu kebetulan ketemu sama kamu. Ketemunya kamu sama dia, kalian dipertemukan itu memang sudah ada bagian dari semesta ya. Rencana dari semesta. Entah dia punya karma sama kamu, kamu punya karma sama dia, atau memang ada pembelajaran yang harus dia pelajari dari kamu, atau kamu mendapat pembelajaran dari dia gitu. Itu ya. Dan kenapa bersalah sama kamu? Dan karena dia menyadari, dia dikejar-kejar sama, dia tahu bahwa dia sudah mungkin berjanji banyak hal sama kamu. Gitu loh ya. Yang mana janji-janji itu tidak bisa dia penuhi gitu. Paham nggak? Nah, karena dia tidak bisa memenuhi janji-janji dia itu, gitu loh ya. Dia tuh merasa terbeban dengan, kalau orang udah ngomong janji, itu harus ditepatin loh. Kalau enggak dikejar-kejar terus. Itu yang terjadi. Makanya Sora sering ngomong hati-hati sama janji dan ucapan sendiri yang bikin, hati-hati bikin pernyataan. Gitu loh. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu sebenarnya
bisa merasakan kemarahan kamu sama dia, kekecewaan kamu sama dia. Jadi banyak energi dia tuh merasa tertekan, kemarahan kamu banyak sekali. Dia juga jadinya uring-uringan, stres, gak tenang karena sudah menyakiti kamu gitu loh. Jadi banyak emosi-emosinya dia jadinya nggak sehat gitu loh. Sih, dia merasa kayak banyak sekali mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan gitu loh, secara emosi, secara pengalaman hidup, keseharian dan sebagainya. Dia merasa banyak sekali dia mengalami hidup dia itu mungkin banyak banget gak lancarnya, banyak banget kendalanya. Itu semua karena penyesalan dia yang telah menyakiti kamu. Oke. Kita mau lihat perasaan dia ke kamu sebenarnya. Yang pertama, aku tuh sebenarnya udah kepingin banget menghubungi kamu, cuman sebenarnya dia ada sisi takut gitu loh. Dia takut untuk menghubungi kamu gitu loh ya, karena dia takut kamu abaikan, dia takut kamu masih marah sama dia takut kamu nggak mau respon dia. Dan dia menyadari bahwa ternyata berjauhan dari kamu membuat dia itu banyak sekali merasakan perubahan ya. Artinya dia merasakan banget yang namanya dia itu butuh kamu. Dia ngerasa ternyata benar-benar kalau udah berperilaku harus tanggung jawab sama perbuatan, hukum tabur tuai itu ada itu. Jadi dia lebih banyak mengalami perubahan secara pikiran. Dan dia tahu bahwa hati dan perasaan dia itu masih ada yang terikat dan terhubung ke kamu, yang selalu bilang sama dia harus hubungin kamu, kalian harus terkoneksi lagi. Tuh kan, ternyata kamu tuh ada di dalam hidup aku tuh ternyata nggak biasa-biasa aja. Kamu punya pengaruh sama hidup kamu. Sekarang nggak ada kamu, nggak ada yang bantu dia, nggak ada yang nolong dia, nggak ada yang support dia, gitu loh. Dan benar-benar berubah, gitu loh. Dan dia tahu bahwa dia yang salah selama ini ke kamu. Udah dia yang berbuat salah, dia juga yang menjauhkan diri dia dari kamu, nggak bertanggung jawab. Gitu loh. Itu yang dia rasakan, perasaan merasa bersalah, nggak tanggung jawab. Dan dia itu masih punya perasaan yang sangat intens ke kamu. Yang sebenarnya dia juga bingung ya, kenapa perasaan dia bisa sangat intens ke kamu. Jadi dia bingung antara dia masih sayang sama dia merasa bersalah sama kamu. Banyak yang masih merasakan telepati. Jadi mungkin ada pesan koneksi apapun yang kamu sampaikan ke dia di bawah alam sadar ya, itu masih merema atau tertinggal di dia. Oke, dan dia masih teringat terus sebenarnya saat-saat bahagia di antara kalian, kenangan-kenangan manis. Ingat ya, apalagi sekarang yang situasi dia lagi terpojok dengan keadaan yang tidak baik gitu loh. Dia tahu kamu salah satu sumber kebahagiaannya dia, kamu salah satu jadi orang yang bisa menolong dia. Tuh kan? Aku nggak bisa lupakan kamu juga. Selain daripada dia butuh kamu, memori tentang kamu itu tidak bisa dia lupakan. Dan dia banyak kontemplasi, dia banyak mikir gitu loh, bahwa hidup dia yang sekarang terjadi sama dia, apa yang terjadi sama dia sekarang, itu salah satunya adalah buah dari perilaku dia ke kamu. Terus gimana Kak Sora ke depannya? Oke, ke depannya gimana? Orang ini tuh pingin terhubung lagi sama kamu. Ya, dia akan berusaha ngomong sama kamu sejujurnya apa yang sedang dia rasakan. Dia akan ngomong sama kamu sejujurnya pengakuan apa yang dia rasakan, apa gimana sekarang selama ini keadaannya dia, gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini, ya, dia akan berusaha berkomunikasi sama kamu, berusaha mempunyai hubungan kembali lagi sama kamu. Dia akan bilang sama kamu bahwa aku benar-benar sedang terbeban. Aku benar-benar terbeban dengan perasaan bersalah, dan aku benar-benar terbeban dengan masalah hidup aku. Dia akan ngomong apa adanya sama kamu. Kalau dia tuh putus asa, dia butuh bantuan kamu, dia butuh maaf kamu. Dia akan bilang bahwa dia masih punya perasaan sama kamu. Itu yang Sora lihat di sini. Jadi dia akan ngomong nih jujur apa adanya. Keadaan dia tuh seperti ini, gitu loh. Keadaan dia yang sedang gak baik-baik aja. Ya, dia akan mengakui bahwa dia selama ini banyak sekali egois, dia banyak sekali kekanak-kanakan, dia banyak sekali kayak gak mau, gimana ya Sora bilangnya ya, gak mau berusaha dengan benar-benar ke kamu gitu loh. Kalau Sora lihat di sini, dia pingin datang dan sejujurnya bilang bahwa dia mau minta maaf ya, dan mengakui betapa dia butuh kamu. Apa yang akan terjadi ke depannya antara kamu sama dia? Ada 3,
ada moon, ada fish. Kalian punya koneksi yang sangat kuat, yang sangat tinggi. Jadi memang kalian akan terhubung kembali. Karena secara telepati dan koneksi itu sudah berakar. Ya, hubungannya sangat kuat tuh under the deck tuh. Ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, si Divine Feminine ya yang akan menentukan ini hubungannya seperti apa. Oke, kalau yang Sora lihat. Jadi ini tergantung dari respon kamu. Sora melihat di sini banyak dari kalian yang nonton adalah Divine Feminine. Ini tergantung dari respon kamu. Dia kuat ingin bisa balikan sama kamu. Sora lihat kuat ya, emosi dan keinginan dia untuk bisa balikan sama kamu. Tapi tergantung dari kamu. Gitu loh kalau Sora lihat. Baik nggak kalau kalian ke depannya? Kalau kalian ke depannya mau sama-sama lagi, kamu akan banyak kompromi sama orang ini. Dia pun akan banyak kompromi sama kamu, ya. Artinya banyak hal yang harus kamu jadikan pertimbangan, ya, dengan apa yang terjadi, dan harus ada persetujuan, harus ada agreement, ya. Kesepakatan bersama tuh harus ketemu. Kalau memang kalian mau sama-sama, harus ketemu titik tengah. Dalam tanda kutip aturan main relationship itu ya, yang Sora lihat di sini, ya itu baru bisa, ya. Karena dia harus banyak kompromi sama kamu, kamu juga harus banyak kompromi sama dia. Oke. Oke. Kalau kamu masih ragu, ambil waktu, ya. Tapi kalau menurut Sora jangan ragu. Kalau kamu mau mundur ya mundur, kalau mau maju maju. Kalau Sora di sini banyak dari kalian yang akan punya keraguan, tidak yakin sama orang ini. Karena kamu masih takut dihianati. Oke. Apakah mungkin kamu dihianati lagi? Kalau Sora lihat dia sudah ingin menetapkan hatinya sama kamu. Bukan? Gini, kalau memang mau dilanjutkan, bilang sama dia bahwa ini memang kamu sudah kepingin diseriusin aja. Jadi kalau mau balik ya memang balik serius gitu, nggak cuma buat balikan doang dalam tanda kutip. Untuk yang belum berumah tangga ya silakan diseriusin. Kalau yang sudah ya pertahankanlah rumah tangganya, ya istilahnya. Adalah selesaikan masalahnya kalian. Masalah lama yang terus stay ada di sana harus dikompromikan. Selama kamu mau kompromi dan dia mau kompromi dan ada kesepakatan, itu mungkin hubungan bisa jalan dengan lancar. Paham ya? Sora realistis ya dari kartunya. Jadi ajak dia bicara bahwa gini, kamu balik itu tidak semudah itu ya. Luis Fernando atau Marimar ya. Jadi silahkan kamu ada kesepakatannya apa. Misalnya contoh ya, kamu balik tapi kesepakatannya dari aku kalau seandainya kamu selingkuh lagi apa bla 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 atau apapun itu ya. Ya apalah yang kalian bicarakan berdua. Sora kan nggak tahu apa yang kamu mau. Tapi di sini perlu ada kesepakatan, ya. Karena kalau nggak ada kesepakatan susah. Jadi itu untuk mengikat juga komitmen dia sama kamu dan komitmen kamu ke dia. Ya, dia akan datang dengan segera kok. Sora lihat segera, datangnya cepet nggak lama. Ya. Karena kalau Sora lihat di sini ada satu kebahagiaan yang pingin dia kejar, yang pingin dia raih gitu loh. Ya. Untuk dia mau kerja sama lagi sama kamu, dia pingin membangun sesuatu lagi sama kamu, gitu loh ya. Pingin membangun lagi lah kalau Sora lihat di sini, ya. Di sini ada tanggal sekitar bulan Agustus sampai di sini ada Maret, April, ada Agustus sampai September. Jadi periode dia mungkin datang ke kamu, Sora lihat di sini ada periode waktunya ya, sekitar 30 Maret sampai 20 April atau di 23 Agustus sampai 22 September. Di antara periode itu. Ingat ya, itu cuma prediksi. Bisa saja lewat, bisa saja lebih cepat. Oke, pikiran aja baik-baik dulu gitu loh. Apa yang kamu mau untuk kompromikan ya, kalau nggak mau juga ya nggak apa-apa gitu loh. Itu hak kamu gitu loh. Soalnya cuma membacakan apa adanya. Tapi intinya adalah memang kamu ketemu sama dia itu memang kamu akan banyak nolong dia juga gitu loh. Orang ini punya perasaan merasa bersalah yang besar karena tahu dia salah gitu loh. Dia akan ngaku jujur apa adanya sih ke kamu. Oke? Itu dari Sora. Sora, terus zodiaknya ada apa? Libra cukup kenceng, ada Libra, ada Aquarius yang cukup kenceng, ada Sagittarius, ada Aries, dan ada Virgo, Taurus, Pisces. Oke? Kalau bingung tinggal diulang lagi tadi Sora ngomong apa. Oke?
Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora yang kedua, Miss Hana Sora Channel, silahkan di subscribe. Linknya juga Sora taruh di bawah. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang pengen beli gelang Butterfly Soul Blazer, teman-teman yang perempuan silahkan untuk membawa ketenangan jiwa, biar lebih positif perasaannya kamu, oke? Dan terkoneksi dengan cakra hati. Ini batunya Rose Quartz. Silahkan sudah Sora booster dengan healing energi. Semua Sora kerjakan sendiri, ya. Dan di sini juga ada healing heart ya, untuk menyembuhkan hati dari luka-luka kecewa, pola-pola yang sama dan berulang ya. Untuk juga membuat kamu koneksi sama perasaan kamu lebih bagus. Jadi ada energi yang lebih positif, auranya keluar. Dan ingat, tapi tetap saja ini bukanlah sebuah pesugihan atau bukanlah sebuah pelet lah apalah, enggak ya. Karena itu adalah kristal sendiri sudah punya fungsi. Lalu dari batunya udah ada fungsi, dan Sora healing dengan energi yang Sora kerjakan langsung dari alam ya. Terus di sini juga ada lion bracelet untuk teman-teman cowok yang buat lebih macho, lebih berani, lebih bold, lebih berkarisma dalam bekerja, keberuntungan. Ini adalah tiger eye, yang ini adalah hematite. Yang ini diukir bagus banget nih. Ya, yang ini 220.000 saat video ini dibuat, yang ini 185.000, yang ini 215.000. Silakan bisa diorder selama masih ada, karena Sora nggak tahu barang itu stoknya sampai kapan adanya. Bisa diorder di link di bawah atau di Instagram Sora @sora_tarot. Untuk kamu yang mau juga booking personal reading, yang mau beli kartu juga bisa, di sana semua ada. Ya, kontak aja langsung, chatting aja langsung ya. Tapi khusus buat kamu jangan yang ribet ya, yang mau baca, orangnya kooperatif, mau baca dan orangnya easy ya. Ada NUXT, ada K, ada M, ada K, ada W, ada G, ada U, ada B, ada M, ada S, dan ada D. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, nama kota, plat nomor kendaraan, apapun itu yang mengandung alfabet ya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.